Assalamualaikum, kembali lagi kita membahas membuat aplikasi perpustakaan berbasis Excel. Di dalam kesempatan ini kita akan membuat sheet untuk laporan peminjaman. Seperti biasa, untuk membuat sheet laporan peminjaman ini atau sheet transaksi, ya, kita bisa menambahkan sheet baru dengan mengklik tanda tambah ini, akan muncul sheet baru, kemudian klik kanan rename. Di sini kita buat laporan transaksi, ya. Setelah itu seperti biasa juga kita harus mencantumkan kop suratnya. Mungkin juga bisa kita lakukan copy paste, ya. Kita copy saja di sheet pengembalian ini, kemudian kita masuk ke sini, kemudian kita paste di sini, kita ganti menjadi laporan transaksi, ya. Nah, kemudian ini menunya. Kenapa harus kita buat laporan transaksi? Karena di bagian yang ketiga ini ada transaksi, ada peminjaman dan pengembalian. Nah, maka dari itu kita buat laporannya. Nah, terkait dengan sheet laporan transaksi ini linknya ke cetak transaksi, ya. Pertama kita formatkan sama, berikut kita robah dulu linknya, oke, ya. Kemudian masuk ke place in this dokumen, laporan transaksi, oke. Ini hurufnya harus ditebalkan, kemudian kita coba linknya, ya. Nah, terkait dengan laporan transaksi ini, tabel yang kita perlukan di dalam bagian yang ini, yang pertama tentu adanya nomor urut, ya. Kemudian ada NIS, ya, NIS atau ID, ya. Kemudian berikutnya nama anggota pustaka, setelah itu yang kita perlukan adalah meminjam, kemudian mengembalikan, kemudian belum mengembalikan, meminjam, mengembalikan, belum mengembalikan, kemudian berikutnya keterangan, ya. Keterangan. Nah, tentunya selebihnya ini kolomnya tidak kita perlukan, kita delete aja. Nah, untuk nomor urut tentunya ini diisi secara manual, ya. Nomor urut ini sebanyak daftar yang ada di dalam anggota pustaka. Ini, ya, ini nomor urut. Ini kita copy aja sampai 3000, ya. Paste di sini, ya. Nanti nomor urutnya sudah selesai. Ini laporan transaksi, berarti semuanya harus dilaporkan. Nah, kemudian berikutnya untuk NISN, ya, maka kita harus
membaca data yang harus dibaca itu adalah data anggota pustaka. Ini ya, enter saja. Kemudian untuk nama anggota pustaka tentu kita tetap menggunakan rumus yang ini ya. Nah, itu dia. Kemudian setelah itu untuk peminjaman kita akan menggunakan rumus sum if ya. Sum if ya. Ini kita copy paste saja rumus yang sudah ada di sini. Jadi tinggal kita edit saja dari sini ya. Jadi rumus ini untuk kolom peminjaman ya, kita akan menggunakan rumus di sini. Kita copy saja, ada sum if ya. Kita akan menggunakan rumus sum if ya. Sum if ini akan membaca data peminjaman. Data peminjaman yang akan dibaca itu adalah kode NESN nya ya, mulai dari C8 sampai C1008. Nah, setelah itu rumus yang akan digunakan berikut ya, tetap peminjaman ya, yaitu yang terkait dengan kolom jumlah buku yang dipinjam. Misalnya ini ya, mulai dari N8 ya, karena ini jumlah N8 sampai N1008. Nah, kemudian kita enter. Nah, nanti akan ketemu untuk melihat apakah rumus ini benar, maka kita cek Ilyas, apakah Ilyas itu meminjam buku. Coba kita lihat, oh ada ya, kan, tetapi di dalam peminjamannya dia sudah mengembalikan buku. Ini. Setelah kita memasukkan rumus, jangan lupa data yang akan dibaca di sini bukan B10 ya, tapi adalah B8. Nah, jadi peminjaman ya dari C8 ini adalah nomor bis ya. Kemudian peminjaman dari N8 sampai N1008 ini adalah jumlah pinjaman. Kemudian kita enter, nanti akan muncul di sini. Nah, artinya data yang kita masukkan, rumus yang kita masukkan sudah valid. Mari kita coba untuk melihat lebih lanjut validitasnya. Nah, setelah kita memastikan bahwa rumus sudah oke, jangan lupa rumus ini harus dikunci mulai dari penguncian sheetnya ya, menggunakan tanda dolar. Begitu juga kolom ya, kolom dan row-nya juga harus dikunci ya. Kemudian berikutnya begitu juga dengan bagian jumlah buku yang dipinjam juga harus dikunci mulai dari penguncian sheetnya ya, kemudian penguncian kolom dan row, dan kita enter. Nah, untuk mencoba ini ya, kita coba masukkan di sini. Nah, coba kita lihat apakah data ini benar ya.
Pertama kita coba lihat yang kode 2, apakah kode 2 melakukan peminjaman? Tidak ada. Apakah kode 3 melakukan peminjaman? Juga tidak ada. Apakah kode dengan NSC atau ID 5 melakukan peminjaman? Ya, tidak ada. Yang ada 5 1 kali, kemudian 6 juga tidak ada. Nah, ini dia data ini akan membaca data NIS ya, sesuai dengan nomor urut. Nah, setelah kita selesai melakukan perumusan ya, atau memasukkan rumus untuk peminjaman, berikutnya kita akan memasukkan rumus pengembalian. Nah, tentu ini disampaikan di sini rumusnya juga sama ya, sama seperti peminjaman ya. Nah, akan tetapi di sini yang harus kita perbaiki rumusnya adalah ini dibaca data yang pengembalian. Nah, data pengembalian tentu di bagian yang ini, data pengembalian yang akan dibaca di sini adalah data mulai dari data jumlah buku ya, pengembalian pertama kita akan mengubah dari sheet peminjaman ya, yang akan dibaca datanya ke sheet pengembalian. Nah, tentu data yang akan dibaca adalah data NIS atau ID mulai dari awal ya. Di sini adalah D8 sampai D106 ya. Kemudian begitu juga dengan data peminjaman ini kita ganti dengan pengembalian ya, mulai dari data jumlah buku yang dipinjam ya. Berarti di sini H8 ya sampai H106. Nah, setelah itu jangan lupa dari rumus tersebut pertama kita harus kunci sheetnya ya, kemudian row, begitu juga dengan rumus yang ini ya, dan ini serta yang ini ya. Ini adalah data yang harus rumus yang harus dikunci, kemudian kita enter. Nah, tentu data ini akan berubah. Nah, namun demikian ya, kita coba kopikan ya, data-data ini, rumusnya mungkin ada beberapa gitu ya, atau lebih dari itu lagi, mungkin secara keseluruhan ya, sampai 140 ya, yang ada namanya ya. Nah, sini sudah data yang sudah terbaca. Tadi 75 2 kali belum mengembalikan. Nah, tidak. Nah, setelah kita melakukan data tersebut ya, kemudian untuk menghitung pengembalian yang belum mengembalikan, ini kita akan menggunakan rumus yang sederhana, yaitu ya,
kita akan membuat rumus ya. Yang akan digunakan di sini adalah rumus ya, bagaimana ini dikurangkan. Jadi data peminjaman dikurang dengan data pengembalian, maka di sini akan jadi 0. Kita coba kopikan saja. Ini perlu diketahui tidak diperlukan penguncian terhadap rumus ya, karena pada sheet yang sama. Nah, kita coba lihat dari beberapa data di sini. Ini ada 2, atas nama Nano Karnalita meminjam 2 kali tapi belum mengembalikan. Coba kita cek apakah demikian. Ya, memang belum dikembalikan. Jadi yang sudah mengembalikan itu hanya sebatas mulai dari peminjaman pertama sampai ke nomor 9 ya. Kalau sini kita lihat berarti nomor pertama sampai 9 ini ya, sampai nomor 9 ini sudah. Nah, coba kita cek nomor 45 ya, untuk memastikan apakah nomor 45 sudah mengembalikan. Belum. Nah, kalau seandainya kita buat di sini nomor 45 itu mengembalikan, misalnya pada tanggal 19 Juli ya, 2020, pengembalian dilakukan oleh nomor 10 Kusmarita, maka transaksi di sini jadi 1. Nah, jadi di awalnya itu misalnya di sini belum dikembalikan ya, transaksi atas nama Desmarita masih belum mengembalikan 1, minjam 1 dan belum mengembalikan ya, belum dikembalikan, berarti secara otomatis ini terhitung. Nah, kemudian apabila kita misal di sini kita buat mengembalikan, coba lihat pada nomor 10 Kusmarita, sini kita masukkan angka 10, maka akan muncul data pengembaliannya, dan di sini juga secara otomatis akan berubah. Nah, itu untuk rumus belum mengembalikan. Kemudian pada bagian terakhir pada sheet ini kita membutuhkan ada keterangan ya, keterangan terkait dengan pengembalian ataupun transaksi buku ataupun peminjaman koleksi perpustakaan tersebut. Kita akan menggunakan rumus if ya. Nah, maka data di sini di saat bernilai 0, maka dia nanti akan kosong. Kemudian apabila dia data tersebut berisi angka, maka nanti akan ada keterangan belum mengembalikan. Ini kita coba enter ya. Ini ya. Ini kita kopikan untuk semua sheet ya. Sebagai contoh, nah ini contohnya Nano Karnalita karena belum mengembalikan, jadi ada keterangan belum mengembalikan. Jadi rumus-rumus tersebut ya tidak ada yang diisi secara manual, semuanya akan secara otomasi, mulai dari anggota perpustakaannya, nomor ID-nya, kemudian nama, jumlah meminjam, jumlah mengembalikan, yang belum dikembalikan, kemudian keterangan. Nah, dari sekian rumus ini ya, atau formula ini, kita akan paste
ya, kita paste sampai sesuai dengan jumlah anggota perpustakaan. Nah, terkait ini kita sudah buat di sini sampai 1008. Kita akan paste sampai 1008. Ya. Untuk transaksi sebanyak apa? Nah, ini tergantung dengan jumlah anggota perpustakaan. Nah, kalau misalnya anggota perpustakaan ini sampai jumlahnya 3000, ya silakan sampai 3000. Dari sini kita akan masuk nomor 3008. Sampai sini. Nah, setelah kita copy paste seluruh rumus di sini supaya nolnya tidak muncul seperti tutorial sebelumnya, kita akan masuk ke option ya, dengan mengklik file. Di file ini ada option ini, kemudian kita masuk ke advanced ya. Di sini ada untuk mengaktifkan angka 0 atau menonaktifkannya. Nah, ini dia. So a zero in cell that have the zero key. Nah, apabila kita checklist berarti dia akan muncul angka 0. Apabila kita nonaktifkan checklistnya, dia akan tidak muncul. Oke. Nah, seperti itu. Jadi supaya data-data ini tidak begitu ribet dengan angka 0-nya. Ya, itu sudah ada keterangan secara otomatis. Berikut, nah, langsung ada pelaporan. Ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan hal itu supaya tampil lebih menarik, seperti biasa tabel ini kita bikin garis ya, sampai bagian akhir ya, dengan ciri khas garis yang kita buat di sini, yaitu dengan garis berwarna merah hati, bagian tengahnya garis 1, kemudian bagian pinggirnya garis 2. Kemudian bagian atas tabel ini ya, itu kita menggunakan warna merah hati ya, dengan teks warna putih di bold dan dengan posisi di tengah. Nah, itu tutorial yang singkat terkait dengan pembuatan laporan transaksi ya. Transaksi mulai dari peminjaman ke pengembalian dalam aplikasi perpustakaan berbasis SQL. Sekian tutorial kita, semoga bermanfaat dan silakan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.